Halo semuanya, makasih masih bersama Hikam 017. Pada episode yang lalu, diperkirakan kalau sosok dari Goku Black adalah Zamasu, seorang dewa kayu yang sedang dalam masa pelatihan. Goku akhirnya bertarung melawan Zamasu untuk membuktikan apakah dia adalah Black. Tapi pada pertarungan tersebut, Goku memang merasakan kalau aura ki milik Zamasu sama persis dengan Black. Tapi Goku menyimpulkan kalau Zamasu bukanlah Black karena dia memiliki aura ki yang tidak sejahat Black. Berbeda halnya dengan Black, dia memiliki aura ki yang sangat jahat. Sementara itu di sisi lain, Vegeta menemani Trunks untuk melakukan latihan sebelum bertarung melawan Black di masa depan. Vegeta juga memberikan sebuah kata-kata motivasi kepada Trunks agar dia mau menjadi lebih kuat daripada dirinya. Sementara itu, Beerus dia mendapatkan kabar yang tak terduga. Ternyata Zeno menghubunginya dan meminta kepada Beerus dan juga Whis kalau dirinya ingin bertemu dengan Goku. Hal tersebut membuat Whis dan juga Beerus menjadi sangat terkejut. Setelah mendapatkan kabar kalau Zeno ingin bertemu dengan Goku, membuat Beerus menjadi sekeringat dingin. Tak lama, Goku yang telah mendapatkan informasi tersebut, dia pun segera datang ke planet Beerus dan menghampirinya. Beerus segera menarik pipit dari Goku dan memberitahunya kalau Raja Segalanya ingin bertemu dengan Goku. Whis membenarkan perkataan Beerus dengan mengatakan kalau mereka diperintahkan untuk pergi ke istana Zeno. Goku bertanya kepada Beerus, tidak bolehkah kalau dirinya pergi ke sana lain kali karena mesin waktu sebentar lagi sudah mau jadi, dirinya harus pergi ke masa depan dan mengalahkan Black. Beerus menjawab pertanyaan Goku dengan mengatakan, kalau Raja Segalanya sudah menyuruh kau datang untuk ke sana, kau harus pergi ke sana apapun yang terjadi. Goku bertanya kepada Beerus, memangnya jauh tempatnya Zeno? Whis menjawab, dengan kekuatanku saja butuh waktu 2 hari loh untuk sampai di sana. Mendengar perkataan dari Whis membuat Goku menjadi sangat bimbang karena dia harus pergi ke masa depan untuk mengalahkan Black. Bersamaan dengan itu dia juga harus pergi ke tempat Zeno dan menemuinya. Whis mendapatkan sebuah ide untuk pergi ke tempat Zeno dengan cepat, yaitu dengan mengajak Dewa Kaioshin pergi ke tempat Zeno. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh Kaioshin, mereka bisa pergi ke tempat Zeno hanya dalam sekejap. Beerus setuju dengan pendapat dari Whis dan dia meminta kepada Whis untuk ikut dengan Goku. Karena jika sampai Goku tidak diawasi, maka mungkin dia akan bertindak seenaknya saja dan membuat Zeno marah. Beerus segera menarik wajah Goku ke hadapannya. Beerus memperingatkan Goku untuk jangan membuat kekacauan di tempat Zeno. Kalau sampai Goku melakukan hal tersebut, maka seluruh alam semesta akan dihancurkan oleh Zeno atau sang Raja Segalanya. Setelah memperingatkan Goku untuk jangan membuat Zeno marah, Beerus pun segera melepaskannya dan dirinya sedikit lega karena telah memberitahu Goku untuk tidak membuat kekacauan di sana. Beerus segera meminta kepada Whis untuk meminta Dewa Kayu agar bisa mengendalikan situasi. Mendengar perkataan dari Beerus membuat Goku menjadi terkejut karena Beerus bisa mencemaskan seseorang. Whis segera menjelaskan kepada Goku kalau Dewa Kayu dan juga Dewa Penghancur adalah satu set alias satu paket. Jika Kaioshin mati, maka Dewa Penghancur juga akan ikut mati. Mendengar perkataan Whis, Goku pun menyimpulkan jika dirinya ingin mengalahkan Beerus alias Dewa Penghancur, dirinya cuma perlu mengalahkan Dewa Kaioshin. Terlihat kalau Beerus cukup cemas karena Whis telah membocorkan informasi yang sangat penting dari para dewa. Whis mengatakan, tapi kalau Goku yang tahu mungkin tak perlu dicemaskan lagi. Goku membenarkan perkataan Whis kalau dirinya bisa menjaga rahasia. Tak lama setelah itu, Goku dan juga Whis mereka pun segera berangkat untuk menuju ke tempat dari Kaioshin. Shin berpindah ke planet dari makhluk Babari. Di sana diperlihatkan kalau ada 2 kelompok makhluk Babari yang siap untuk melakukan sebuah peperangan. Dan peperangan tersebut terlihat diawasi oleh Ghost dan juga Zamasu. Tak lama pertempuran di antara 2 kelompok makhluk Babari itu pun dimulai. Peperangan yang dilakukan oleh mereka berdua dilakukan dengan cukup sengit dan menghasilkan korban yang cukup banyak di antara 2 kelompok tersebut. Goa segera memberitahu Zamasu kalau makhluk Babari mereka akan melakukan apapun demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Seperti itulah cara hidup makhluk Babari. Melihat perilaku dari makhluk Babari yang sangatlah keras membuat Zamasu menjadi sangat jengkel karena mereka sama sekali tidak menggunakan pengetahuan yang telah diberikan oleh dewa. Tiba-tiba muncul satu makhluk Babari di belakang Goas dan juga Zamasu dan bersiap untuk menyerang mereka berdua.
tapi Zamasu segera menembakkan sebuah kiblas ke arah makhluk tersebut dan membuatnya menjadi terlempar. Walaupun makhluk barbari itu telah menerima kiblas dari Zamasu, dia masih tetap hidup dan bersiap untuk menyerangnya kembali. Zamasu yang sudah sangat kesal kepada makhluk tersebut, dia segera menyiapkan sebuah pedang energi untuk menghabisi makhluk itu. Di saat makhluk barbaris mencoba untuk menyerang Zamasu, Zamasu segera menghabisinya dengan menggunakan pedang energinya. Alhasil makhluk barbari itu langsung terbelah menjadi dua dan langsung tewas. Singkat cerita, Zamasu dan juga Quas telah kembali ke kuil. Terlihat kalau Quas sangat kesal kepada Zamasu karena telah membunuh makhluk barbari tersebut, dan seharusnya tadi Zamasu tidak melakukan hal itu. Scene berpindah ke tempat Goku dan juga Whis. Diperlihatkan kalau mereka berdua telah sampai ke tempat Kaioshin dan dia meminta kepada Shin muda untuk membawanya pergi ke tempat Zeno sama untuk bertemu dengannya. Terlihat para Kaioshin pun menjadi sangat keheranan kepada Goku karena Goku bukanlah seorang dewa, tapi kenapa Zeno ingin bertemu dengan Goku. Tak lama Shin muda pun segera membawa Goku dan juga Whis untuk segera menuju ke tempat Zeno. Dengan secepat kilat, Goku dan juga Whis berhasil sampai ke tempat Zeno dengan bantuan dari Shin muda. Sesampainya Goku dan juga yang lainnya di istana Zeno, terlihat kalau ada seseorang yang sedang menunggu mereka datang. Dia adalah Daishinkan, ayah dari para malaikat ke-12 alam semesta. Tak lama Goku, Whis dan juga Kaioshin mereka pun langsung diantarkan oleh Daishinkan untuk segera menemui Zeno sama. Di tengah perjalanan Goku bertanya kepada Whis apakah Daishinkan kuat karena dirinya merasakan kalau Daishinkan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Whis pun segera menjelaskan kalau kekuatan dari Daishinkan, dia memiliki kekuatan yang sangat kuat. 5 jarinya saja setara dengan ke-12 alam semesta. Tapi Whis pun meminta kepada Goku untuk jangan menantang Daishinkan bertarung karena dia sangat kuat. Tapi Goku mengatakan kalau dirinya sangat penasaran dengan kekuatan dari Daishinkan. Whis pun meminta kepada Goku untuk menganggap kalau kekuatannya tak setara dengan Daishinkan. Mendengar itu membuat Goku menjadi sangat senang karena tidak sia-sia dia datang kemari karena akhirnya bisa bertemu dengan orang yang sangat kuat. Singkat cerita, Daishinkan dan juga yang lainnya mereka pun sampai ke tempat Zeno. Terlihat Zeno sangat senang karena Goku akhirnya datang kemari dan dia segera menghampiri Goku. Ternyata tujuan Zeno mengundang Goku untuk datang kemari karena dirinya sangat ingin berteman dengan Goku karena Goku adalah orang yang sangat menarik baginya dan dia mengajak kepada Goku untuk berteman dengannya dan melakukan permainan di sini. Tapi Goku mengatakan kalau sekarang dia tidak bisa bermain dengan Zeno. Mendengar perkataan dari Goku membuat dua penjaga dari Zeno geram kepada Goku dan berniat untuk menghampirinya. Tapi terlihat kalau Zeno sama sekali tidak suka kalau urusannya dengan Goku dicampuri oleh dua penjaganya tersebut dan meminta kepada mereka berdua untuk tidak ikut campur dengan urusannya. Ada yang unik loh pada obrolan antara Goku dan juga Zeno. Di saat Zeno meminta kepada Goku untuk menyebutnya alias memberikan sebuah sebutan nama kepadanya, Goku memberikan sebuah nama kepada Zeno dengan nama bocah segalanya. Kaioshin pun dibuat pingsan dengan perkataan dari Goku yang menyebut kalau Zeno alias raja segalanya dengan nama bocah segalanya. Lanjut ke alur ceritanya. Goku mengatakan kepada Zeno kalau dirinya tidak bisa bermain dengan Zeno karena masih memiliki urusan yang sangat penting. Tapi ketika dia sudah menyelesaikan urusan tersebut, maka dirinya akan bermain dengan Zeno. Goku juga mengatakan kepada Zeno kalau dirinya akan membawakan sebuah teman kepada Zeno yang lebih gampang untuk dijajak berteman daripada dirinya. Dan Goku berjanji kepada Zeno kalau dirinya akan membawakan teman tersebut kepadanya. Hal itu membuat Zeno menjadi sangat senang karena Goku akan membawakan teman kepadanya. Sebelum Goku kembali, Zeno mengajak Goku untuk melakukan sebuah salaman, yaitu salaman yang pernah dilakukan oleh Goku di saat Goku berada di arena pertarungan alam semesta ke-6 dan juga alam semesta ke-7. Setelah melakukan salaman perpisahan kepada Zeno, Goku pun berniat untuk segera kembali ke bumi dan dia segera pamit kepada Zeno dengan sopan.
Sebelum pergi, Zeno memberikan sebuah benda kepada Goku yang mana benda tersebut dapat digunakan untuk memanggil dirinya. Jika benda tersebut ditekan, maka dirinya akan langsung datang ke tempat Goku. Sebelum pergi, Goku segera menyimpan benda yang telah diberikan oleh Zeno. Setelah semua urusannya dengan Zeno selesai, Goku dan juga Zeno bersama-laman lagi sebagai tanda kalau mereka sudah menjadi seorang teman. Singkat cerita, Goku dan juga yang lainnya telah berada di luar dari kediaman Zeno dan terlihat Goku sedang membangunkan Kaioshin yang sedang pingsan akibat sebelumnya telah pingsan akibat mendengar percakapan antara Goku dan juga Zeno yang mempertaruhkan alam semesta. Setelah semua urusan dengan Zeno selesai, Goku dan juga Whis mereka pun segera kembali ke planet Kaioshin menggunakan jurus yang dimiliki oleh Shin muda. Di planet Kaioshin, Shin bertanya kepada Goku siapakah temannya akan dibawakan oleh Goku ke tempat Zeno. Tapi sepertinya Goku tidak mengetahui teman tersebut karena dia tadi hanya asal omong saja agar Zeno membiarkannya untuk kembali ke sini. Mendengar perkataan Goku membuat Shin menjadi sangat panik. Kalau sampai Goku tidak bisa menepati janjinya kepada Zeno, maka seluruh dunia akan benar-benar lenyap. Tapi Goku meminta kepada Shin untuk jangan memikirkan hal tersebut karena dirinya akan memikirkannya nanti. Tak lama, Goku dan juga Whis mereka kembali ke tempat Virus. Terlihat Virus pun sangat panik ketika Goku sudah kembali. Mendengar perkataan Goku yang mengatakan kalau Zeno adalah bocah segalanya, membuat Virus menjadi pingsan akibat Zeno telah dipanggil oleh Goku dengan nama bocah segalanya. Tapi Whis meminta kepada Goku untuk jangan khawatir karena dirinya yang akan mengurus Virus, dan Whis meminta kepada Goku untuk kembali saja ke bumi dan menyelesaikan urusannya. Shin berpindah ke bumi, diperlihatkan kalau Bulma telah menyiapkan mesin waktu yang telah ia perbaiki. Di sana juga terlihat kalau Goku telah kembali dan dia bersiap untuk segera menuju ke masa depan dan mengalahkan Black. Setelah semua siap, Goku, Vegeta, dan juga Trunks mereka segera menaiki mesin waktu dan Trunks segera mengendarainya. Tak lama, Goku dan juga yang lainnya segera berangkat untuk menuju ke masa depan dan mengalahkan Black menggunakan mesin waktu. Singkat cerita, pesawat milik mereka bertiga pun telah mendarat di tempat tersebut. Tak lama, Goku, Vegeta, dan juga Trunks segera turun untuk segera mencari keberadaan Black. Namun di tengah perjalanan, Goku malah terpisah dari rombongan Trunks dan juga Vegeta akibat dia memilih jalan yang salah. Di saat Goku berjalan sendiri, tiba-tiba ada beberapa tembakan rudal dari para tentara yang mengarah kepadanya. Trunks yang menyadari hal tersebut, dia segera menebas semua rudal tersebut dengan menggunakan pedangnya. Alhasil Goku pun berhasil diselamatkan dari tembakan rudal-rudal itu. Tapi kalau nggak diselamatkan juga nggak apa-apa, nggak mungkin kalau Goku mati. Para tentara tersebut berniat untuk menyerang Goku kedua kalinya menggunakan tembakan rudal mereka. Tapi di saat mereka melihat Trunks, mereka pun segera menghampiri Trunks dan berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkannya di tempo hari. Dan akhirnya kesalahpahaman di antara para tentara dan juga Goku pun berhasil diselesaikan karena mereka mengira kalau Goku adalah Black karena wajahnya sangat mirip. Trunks segera memperkenalkan kalau mereka berdua adalah Goku dan juga Vegeta yang berasal dari masa lalu. Mendengar perkataan dari Trunks, akhirnya para tentara menjadi sangat senang karena akhirnya Trunks berhasil membawa bantuan dari masa lalu untuk mengalahkan Black. Trunks juga mendapatkan sebuah informasi yang cukup penting kalau Mai ternyata masih belum mati. Dan akhirnya Trunks pun menyadari kalau kejadian tersebut hanya membuat Mai menjadi tak sadarkan diri, bukan membuatnya mati. Tak lama, Trunks dan juga yang lainnya mereka segera menuju ke ruang bawah tanah dan terlihat Trunks sangat terkejut karena Mai masih benar-benar hidup. Trunks segera menghampiri Mai dan terlihat dia sangat senang karena Mai ternyata masih hidup dan tidak mati setelah menerima serangan dari Black. Tak lama, Trunks dan juga yang lainnya mereka pun segera berjalan untuk mengelilingi markas baru. Ternyata markas lama dari para manusia sebelumnya telah diserang oleh Black akibat ketahuan.
kita akan diperlihatkan sedikit cuplikan di mana Black telah menghancurkan markas yang lama. Terlihat beberapa tentara mencoba untuk mencegah Black menghancurkan markas lama, tapi sia-sia karena kekuatan Black yang sangat overpower. Setelah Mai menceritakan apa yang telah terjadi sebelumnya kepada Goku dan juga yang lainnya, mereka pun telah sampai ke tempat dari para penduduk yang masih tersisa setelah serangan dari Black. Terlihat kondisi dari mereka semua sangat memprihatinkan karena sekarang mereka sudah tidak lagi memiliki rumah untuk mereka tinggali selain tempat ini saja. Tak lama para penduduk yang masih hidup mereka segera menghampiri Trunks karena mereka sangat senang karena akhirnya Trunks telah kembali dari masa lalu. Karena sebelumnya Trunks telah menyelamatkan mereka semua, mereka pun berterima kasih kepada Trunks. Tak lama Vegeta pun segera mengeluarkan sebuah kapsul. Ternyata kapsul tersebut berisi makanan-makanan yang sangat enak untuk diberikan kepada para penduduk yang masih hidup. Terlihat para penduduk sangat senang karena akhirnya mereka bisa mendapatkan makanan yang layak. Vegeta segera memberikan kapsul yang berisi kebutuhan dari orang-orang yang berada di sini kepada Mai, dan dia memerintahkan kepada Mai untuk merawat para penduduk yang masih hidup. Di sana Goku juga bertemu dengan Yajirobe yang masih hidup sampai sekarang. Mereka pun mengobrol sebentar tentang Goku yang telah selamat dari masa lalu karena di masa depan Goku telah dibunuh oleh Cyborg alias manusia buatan. Setelah urusan di bawah tanah selesai, Goku dan juga yang lainnya mereka pun segera keluar dari dalam ruangan bawah tanah dan bersiap untuk bertarung melawan Black dan mengalahkannya. Setelah Goku, Trunks dan juga Vegeta siap, mereka pun segera meluncur untuk mencari keberadaan Black. Sementara Mai dia tetap berada di sini untuk merawat para penduduk yang terluka. Di sisi lain diperlihatkan Black yang telah menghancurkan kota sampai sedemikian rupa. Dan dia pun sangat senang karena impiannya hampir tercapai dan tinggal membunuh beberapa manusia saja. Tak lama Black pun melihat sebuah cahaya energi laser dari tengah kota, dan dia akan berniat untuk menuju ke tempat tersebut dan memeriksa apa yang terjadi. Ternyata yang telah melakukan hal tersebut adalah Vegeta untuk memberitahu Black lokasi mereka melakukan pertarungan. Dan benar saja, tak lama setelah Vegeta menembakkan energi laser tersebut, Black langsung datang ke tempat itu dengan gaya yang sangat cool. Setelah Black muncul, tanpa basa-basi Vegeta segera berubah menjadi Super Saiyan Blue untuk menunjukkannya kepada Black alias Flamer. Tapi sepertinya Black sama sekali tidak takut dengan wujud Super Saiyan Blue yang telah ditunjukkan oleh Vegeta, dan ekspresi dari Black malah senang karena dia tak menyangka kalau ada orang yang bisa menjadi seorang petarung dengan menggunakan energi dewa. Tiba-tiba dalam sekejap mata Black sudah berada di hadapan Vegeta. Black pun segera memuji Vegeta dengan berkata, "Tubuhmu lumayan terlatih ya, tapi sayang kau hanya manusia biasa." Tak lama Vegeta langsung memberikan jarak kepada Black, dan dia sangat terkejut karena kekuatan yang dimiliki oleh Black saat ini jauh lebih kuat daripada kekuatan yang ia miliki saat bertarung dengan Goku. Tapi Vegeta menghilangkan perasaan tersebut dan dia langsung menyerang Black dan berpikir Black tidak akan menang melawan Super Saiyan Blue yang ia miliki. Black perlu dihajar oleh Vegeta secara membabi buta dan membuat Black sama sekali tidak bisa membalas serangan yang Vegeta lancarkan kepadanya. Walaupun Vegeta telah menghajar Black secara habis-habisan, Vegeta merasakan kalau serangannya sama sekali tidak berdamage pada Black.
Dan benar saja, Black pun masih mampu bangkit kembali dan bergaya sangat cool. Tak lama, Black langsung melancarkan sebuah tendangan kepada Vegeta yang membuatnya terlempar ke tempat awal pertarungan tadi. Vegeta merasa tak percaya kalau Black masih memiliki kekuatan yang sangat besar untuk menghadapi kekuatan Super Saiyan Blue miliknya. Walaupun serangan yang Vegeta lancarkan sebelumnya telah membabi buta dan membuatnya terpojok, tetap saja kekuatan tersebut tidak berhasil membuat Black tumbang. Walaupun begitu, Black tetap memuji kekuatan Vegeta yang lumayan kuat. Black akan memberikan sebuah hadiah kepada Vegeta dengan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Tak lama, Black pun segera mengeden untuk mengeluarkan kekuatan sejatinya. Terlihat perubahan yang dimiliki oleh Black ini sangatlah keren dan sangat cool, di mana di sekitar tubuhnya diselimuti oleh aura ki berwarna pink dan rambutnya juga berwarna pink. Dan Black menamai wujud ini dengan nama Super Saiyan Rose. Nani? 何が起こるっていうの？合わせて名付けるとしたらスーパーサイヤ人ロゼ。 Setelah berubah menjadi Super Saiyan Rose, Black pun mengatakan kalau dirinya sekarang sudah mempelajari kekuatan Goku sepenuhnya dan dia telah mendapatkan kekuatan yang sangat kuat. Melihat Black yang berubah menjadi Super Saiyan Rose membuat Vegeta menjadi sangat kesal karena sekarang dia sudah tersaingi dengan kekuatan Super Saiyan Rose milik Black. Tak lama mereka pun memulai pertarungan. Pada awal pertarungan diperlihatkan kalau kekuatan dari Vegeta mampu mendominasi pertarungan dan membuat Black terpojok. Namun di tengah pertarungan terjadi hal yang sama sekali tidak diduga oleh Vegeta. Tiba-tiba Vegeta sangat terkejut karena telah terjadi sesuatu hal yang sangat tidak diinginkannya. Ternyata Black mengeluarkan sebuah pedang energi dan berhasil menusuk tubuhnya. Terlihat kalau Vegeta merasa tak percaya kalau dirinya telah kecolongan serangan oleh Black. Black pun segera mencabut pedang yang telah menusuk Vegeta dan sekarang Vegeta pun langsung tepat dan kembali ke mode basicnya akibat menerima luka yang cukup parah dari Black. Dengan otomatis setelah kalahnya Vegeta, sekarang yang akan menggantikan Vegeta adalah Goku. Goku segera berubah menjadi Super Saiyan Blue dan akan segera bertarung melawan Black. Trunks yang merasakan aura kekuatan Super Saiyan Blue milik Goku merasa kalau kekuatan itu jauh lebih kuat daripada kekuatan Super Saiyan Blue milik ayahnya. Tak lama Goku pun segera menghampiri Black dan akan segera memulai pertarungan yang sengit melawannya. Setelah Goku berhadapan dengan Black, pertarungan pun dimulai. Pertarungan diawali dengan Goku yang menembakkan energi laser ke arah Black dengan cara membabi buta. Tapi Black mampu menangkis seluruh energi laser milik Goku dengan menggunakan pedang energinya. Tak lama mereka pun segera memulai baku hantam yang sangat sengit. Memang pada awal pertarungan kekuatan Goku dan juga Black sebanding, tapi lama-kelamaan kekuatan dari Black meningkat dengan drastis dan membuat Goku kewalahan menghadapinya. Sampai-sampai Goku dibuat terjatuh ke tanah menghadapi kekuatan yang Black miliki. Goku tak percaya kalau kekuatan Black mampu meningkat dengan drastis dengan begitu cepat. Saat ini Black berniat untuk segera mengakhiri Goku dengan menggunakan jurus Kamehameha hitam. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang menghentikan Black melakukan tindakan tersebut. Tiba-tiba dari langit keluar sebuah cahaya yang sangatlah menyilaukan. Dari cahaya tersebut keluar sosok yang sangat tidak asing bagi kita. Dia adalah Zamasu, calon dewa dari alam semesta ke-10. Tak lama Zamasu pun segera berdiri di samping Black.
Zamasu meminta kepada Black untuk tidak usah repot-repot membunuh Goku karena dirinya lah yang akan segera mengakhiri Goku di tempat ini. Semua orang dibuat sangat terkejut dengan perkataan yang Zamasu katakan barusan. Dan alur cerita Dragon Ball Super part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Super part kali ini? Tonton saja kelanjutannya di channel Hikam 017. Oke, sekian video dari admin. Semoga kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya. See you next time. Bye bye.